welcome to Smart Schools Program Generasi Smart Berkarakter Cerdaski. Okay, so today it's time for English class with me, Miss Afika, and today we are going to learn about English literacy, specifically about how to answer main idea question. Oke, jadi ini ya, kalau kalian lihat teks yang begitu panjang ya usahakan baca dulu pertanyaannya. Oke, jadi jangan langsung males duluan gitu atau down duluan baru lihat soal, baru lihat bacaan gitu. Oke, kita lihat for the number 2, the question is, okay, nah, so the main idea of the second paragraph is, oke, jadi apa katanya main idea dari paragraf kedua? Oke, nah jadi kalau setelah kalian sudah membaca pertanyaannya, terus pertanyaannya yang ditanyakan adalah paragraf kedua, ya kita harus langsung fokuskan saja perhatiannya di paragraf kedua. Oke? Nah, coba nih. Kita lihat langsung di paragraf keduanya. Oke, paragraf kedua. Sometimes when we are angry, nah jadi kadang-kadang ketika kita marah, we can feel our heart pump harder. Nah, jadi kita bisa merasakan jantungnya kita berdegup lebih kencang, ya. Oke, that is not coincidence. Katanya ini adalah bukan hal yang kebetulan gitu. Jadi coincidence di sini artinya kebetulan. Nah, jadi hal ini bukan kebetulan. Nah, terus coba kita baca dulu kalimat terakhirnya ya. Kalimat terakhir, it's amazing that just getting angry, it can mean that a heart attack is imminent. Nah, katanya it's amazing ya, sangat luar biasa bahwa katanya ketika marah itu berarti ya, it can mean that heart attack itu serangan jantung ya, imminent. Imminent itu dekat, berarti serangan jantung ini lebih dekat terjadi gitu, segera datang, segera terjadi. Nah, imminent. Terjadi. Oke, nah jadi paragraf kedua ini bisa kita lihat ya, dia menceritakan tentang bagaimana ketika marah, jantungnya kita berdegup dengan kencang, and then kemudian di kalimat terakhirnya juga dikatakan bahwa oh heart attack ini semakin dekat nih terjadi kalau kita marah. Nah, itu yang dijelaskan di paragraf kedua. Oke, kita lihat lagi opsinya dulu ya. Jadi kalau spesifik paragraf itu, kalian bisa baca kalimat pertama dan kalimat terakhirnya. Oke, let's see the option. Oke, nah jadi apa sih kira-kira main idea of the second paragrafnya? Ada yang sudah bisa jawab? Sini ada opsi A, our cardiac health is musically damaging. Katanya kesehatan jantungnya kita, jadi cardiac di sini itu juga artinya jantung ya. Ini istilah kesehatan. Nah, katanya yang paling membahayakan fisik, oke? Atau opsi B, getting angry can be as a source of a heart attack. Marah katanya bisa menjadi sumber serangan jantung. Atau B, Charlie, we can feel our heart pump harder in 2 hours. Kita bisa merasakan jantungnya kita berdetak dalam 2 jam. Atau Delta, anger negatively affect our physical health. Anger negatively affect. Nah, jadi katanya berdampak secara negatif, marah itu berdampak pada kesehatan fisiknya kita. Atau error, heart attack is not coincidence. Katanya serangan jantung itu bukan hal kebetulan. Nah, jadi yang mana nih? Main idea of the second paragrafnya. Yo, ada yang bisa jawab? Nah, so the best answer is, nah jadi kalau kita perhatikan opsi lainnya ya memang semuanya ada di second paragraph gitu ya. Nah, tapi kesimpulan atau ide pokok yang dijelaskan di paragraf kedua yang ditekankan atau di-highlight itu adalah tentang bagaimana marah itu bisa menjadi sumber serangan jantung gitu. Oke, so the best answer is B. Bravo.
Oke ya, students? Nah, kita ke soal berikutnya. Oke, next question. Oke, jadi ini soalnya. Kita lihat lagi dulu soalnya ya. Nah, what is the topic of the passage? Apa topik dari bacaan? Oke, berarti kita sudah paham. Oh, topiknya nih yang dicari. Nah, untuk soal nomor 3 ini, kita lihat pada opsinya itu semua diawali dengan kata study on. Oke, study di sini itu diartikan sebuah penelitian, ya. Jadi bukan belajar, tapi penelitian. Oke, sebuah penelitian. Nah, jadi ingat ya, karena diawali dengan a study on, semua opsi diawali dengan a study on, maka kita perlu pahami nanti bacaannya tentang penelitian apa nih. Oke, sebuah penelitian terhadap apa. Nah, let's check the passage ya. Ya, kita lihat cek bacaannya. Oke, paragraf 1. Oke, nah, so high school students may improve their science grade by learning about the personal struggle and failed experiment of great scientists such as Albert Einstein and Marie Curie. Nah, jadi di paragraf pertama dijelaskan bahwa siswa sekolah menengah itu bisa meningkatkan ya, improve tadi meningkatkan nilai sainsnya atau nilai IPA-nya ya, dengan mempelajari tentang personal struggle. Struggle itu ya perjuangan ya. Perjuangan. Nah, jadi mempelajari perjuangan pribadi, personal struggle, and failed experiment atau eksperimen yang gagal dari saintis yang luar biasa ya, atau saintis yang hebat seperti Albert dan Mary. Nah, berarti kan dari paragraf 1 ini sudah jelas ya, kita bisa lihat bahwa penelitiannya ini ya dia ingin meningkatkan ya, improve nilai IPA-nya students kan, high school students. Nah, nih. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari perjuangannya para saintis ya, perjuangan dan kegagalannya para saintis yang hebat. Nah, di paragraf kedua ini, kalau kita lihat di kalimat pertamanya, itu kan dijelaskan in one study, dalam satu penelitian, 402 students from New York City high schools in low-income areas of the Bronx and Harlem were divided into 3 groups. Nah, jadi katanya dalam penelitian ini, 402 siswa itu dibagi ke dalam 3 grup. Nah, berarti kan di paragraf kedua ini sudah masuk ke penelitiannya. Gimana cara penelitiannya, subjek penelitiannya, ya, yaitu menggunakan 402 siswa. Nah, tapi penelitiannya tadi tentang apa? Ya, tentang ingin meningkatkan nilai IPA-nya siswa yang ini. Oke, nah jadi kita sudah bisa nih menemukan main idea-nya dari paragraf satunya. Coba langsung kita cek dulu opsinya ya. Nah, let's check the option. Oke, nah jadi kalau di paragraf ketiga ini kan dia langsung masuk ke pembahasan cara penelitiannya juga kan. Another group read, jadi ada grup yang membaca tentang personal struggle-nya para saintis. And then di paragraf keempat pun begitu. Siswanya ada yang membaca tentang intellectual or personal struggle-nya para saintis. Nah, jadi ini sudah masuk ke cara penelitian itu. Nah, tapi kalau tentang apa penelitiannya kan sudah dijelaskan di paragraf 1. Nah, sekarang kita lihat ya opsinya. Nah, so what is the topic of the passage? Jadi tadi tentang penelitian apa nih? Apakah alpha, a study on science grade, sebuah penelitian terhadap nilai IPA? Apakah nilai IPA yang mau diteliti? Atau B, a study on high school students, sebuah penelitian terhadap siswa sekolah menengah, ya? Atau a study on high school student science grades, sebuah penelitian terhadap nilai IPA-nya siswa. Nih. Nah, atau delta, a study on the personal struggles of great scientists, sebuah penelitian terhadap perjuangan yang luar biasa saintis yang hebat. Atau error, sebuah penelitian terhadap Albert Einstein dan Marie Curie. Nah, ayo apa tuh? Tentang penelitian apa nih tadi? Nah, yang pasti itu adalah opsi dulu.
karena dia tidak meneliti Albert ya, dia tidak meneliti Albert sama Mary. Dia meneliti bagaimana meningkatkan tadi nilai IPA-nya siswa dengan mempelajari kisahnya mereka gitu. Jadi bukan mereka yang diteliti. Nah, opsi delta tadi sebuah penelitian terhadap personal struggle of great scientist juga bukan ini yang diteliti ya, tapi penelitiannya itu ya dengan mempelajari struggle-nya mereka. Jadi bukan ini yang teliti, tapi caranya itu ya dengan mempelajari personal struggle para scientist. Nah, atau Charlie, a study on high school student science grades. So actually the answer is Charlie ya. So the best answer is C. Jadi yang diteliti adalah tadi nilai IPA-nya siswa, nilai IPA dari siswa sekolah menengah. Nah, ingin ditingkatkan gitu. Jadi kalau alfa itu salah karena a study on science grade, sebuah penelitian terhadap nilai IPA, bukan juga nih nilai IPA-nya siapa nih? Ini kan masih kurang spesifik ya. Nah, terus kalau Bravo, sebuah penelitian terhadap siswa sekolah menengah. Nah, ini juga nih masih kurang spesifik. Apanya nih yang mau diteliti? Nah, so the answer is actually C ya, Charlie. Oke deh students, so any question so far? Ada pertanyaan sampai sini? Any question? Nah, jadi semoga pembelajaran kita hari ini itu bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Nah, if there is no question, there is no question. Or is there a question? Nah, jadi kesimpulannya untuk menjawab main idea atau topik ini, ya kalian cukup membaca tadi paragraf pertamanya, ataupun kalimat pertama setiap paragraf. Kalian juga kata apa nih yang sering muncul. Nah, maka kemungkinan itu bisa, pasti kemungkinan besar itu adalah main idea-nya. Oke deh students, I think there is no question, so I think that's all for today. Thank you so much for your nice attention and see you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.